Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Monarki atau kerajaan adalah sistem pemerintahan tertua di dunia. Kekuasaan dalam kerajaan biasanya akan berlangsung sepanjang hayat sang raja, ratu, sultan, ataupun kaisar. Kemudian, dia akan digantikan penerusnya yang juga berasal dari keluarga kerajaan. Berbagai kisah keluarga kerajaan sendiri selalu menarik minat masyarakat, mulai dari perpolitikan, perebutan kekuasaan, kisah cinta, hingga hidup dan matinya para anggota kerajaan. Di dunia sendiri tidak banyak negara dengan sistem kerajaan. Nah, kali ini kita akan membahas 10 negara dengan versi kerajaan, 10 negara kerajaan yang hingga kini masih berdiri. So, jangan kemana-mana, stay tune bersama kami di Yeni Fakta. Yang pertama, negara Arab Saudi. Terletak di Jazirah Arab, sebagian besar dari daerahnya berupa gurun pasir dengan luas wilayah 2,24 km persegi. Arab Saudi pun menjadi negara terbesar di Asia Timur Tengah. Arab Saudi menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya agama Islam karena merupakan tempat kelahiran Nabi Muhammad. Nama kerajaan Arab Saudi berasal dari nama pendirinya, yaitu Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud. Dia memproklamasikan lahirnya kerajaan Arab Saudi pada tanggal 23 September 1932. Dia memproklamasikan lahirnya kerajaan Arab Saudi pada tanggal 23 September 1932. Ketika itu, Abdul Aziz menyatukan wilayah Riyadh, Najd, Ha'a, Asir, dan Hijaz. Hingga kini telah 7 raja memimpin Raja Arab Saudi, maksudnya memimpin negara Arab Saudi. Para netizen kagok nih saking gembiranya. Setelah Raja Abdullah bin Abdul Aziz meninggal pada tanggal 23 Januari 2015, dia kemudian digantikan oleh adiknya Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Yang kedua, negara Inggris. Bagian dari Britania Raya ini memiliki luas wilayah 130.000 km persegi. Negara dengan ibu kota London tersebut menganut model pemerintahan monarki konstitusional dengan pimpinan negara adalah Ratu Elizabeth II. Inggris merupakan salah satu contoh kerajaan yang dekat dengan rakyatnya. Kisah-kisah penghuni kerajaan mendapat perhatian khusus dari warganya, seperti The Royal Wedding antara Pangeran Charles dengan Lady Diana yang menjadi pernikahan termegah sepanjang sejarah Inggris. Royal Wedding ini juga diikuti oleh anak sulung mereka, Pangeran William yang menikah dengan Catherine Middleton pada tanggal 16 November 2010 yang lalu. Skandal dan kisah tragis juga banyak mewarnai kehidupan di istana ini, seperti kecelakaan maut yang merenggut nyawa Lady Diana hingga kelahiran Pangeran George Alexander Louis yang merupakan buah hati Pangeran William dan Kate Middleton. 3. Negara Thailand. Kerajaan Thai atau lebih sering disebut Thailand adalah sebuah negara di Asia Tenggara. Kata Thai berarti kebebasan dalam bahasa Thai, namun juga dapat merujuk kepada suku Thai. Thailand memiliki luas wilayah sebesar 514.000 km persegi dan dipimpin oleh Raja Bhumibol Adulyadej. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri yang dilantik Raja dan biasanya merupakan pemimpin partai mayoritas. Yang keempat, negara Kamboja. Kamboja memiliki hubungan sangat erat dengan pemerintahan Indonesia. Menjelang kemerdekaannya, Indonesia sering memberikan buku-buku taktik perang sehingga para calon perwira di militer Kamboja wajib belajar dan bisa berbahasa Indonesia. Pada tanggal 14 Oktober 2004 yang lalu, Pangeran Sihamoni dilantik oleh Majelis Khusus 9 anggota untuk menggantikan ayahnya Raja Sihanouk yang telah mengumumkan penurunan tahtanya secara mendadak. Pemilihan Sihamoni disetujui oleh Perdana Menteri Kamboja Hun Sen dan Ketua Dewan Nasional Pangeran Norodom Ranariddh. Raja Norodom Sihamoni sendiri dikenal di Eropa sebagai seorang yang giat dalam bidang kesenian. Pada tahun 1960 sampai dengan 1970, dia tinggal di Praha untuk mempelajari seni tarian klasik. Yang kelima, negara Spanyol. Yang keenam, negara Belanda. Belanda dipimpin oleh seorang raja bernama Raja Willem Alexander.
Ia menjadi raja Belanda pertama sejak wafatnya William III pada tahun 1890. Anak tertua dari Putri Beatrix dan Klaus von Arnsberg ini menjadi Pangeran Oranye dan pewaris tata Belanda pada 30 April 1980 setelah ibunya naik tahta. Dia menjadi raja pada 30 April 2013 setelah ibunya mengundurkan diri. Yang ketujuh, negara Swedia. Kerajaan Swedia berdiri selama hampir 1 milenium. Swedia merupakan salah satu negara termiskin di Eropa pada abad 19 karena tingginya konsumsi alkohol. Pemimpin Swedia saat ini adalah Raja Carl ke-26 Gustav. Ia lahir pada 30 April 1946 di Solna. Sistem perpajakannya diatur oleh Riksdag atau parlemen yang terdiri dari 4 majelis dengan wakil dari masyarakat awam, bangsawan, klerik, dan townsmen. Pada 1866, Swedia menjadi monarki konstitusional dengan sebuah parlemen bikameral. Yang kedelapan, negara Maroko. Berada di barat Laut Afrika, Maroko mempunyai garis pantai yang memanjang melewati Selat Gibraltar hingga Laut Tengah. Saya harus mengeja pelan-pelan netizen, takut salah. Pada 1975, Maroko menduduki Sahara Barat, namun peristiwa tersebut belum diakui secara global. Raja Muhammad ke-6 atau dikenal dengan Raja Muhammad bin Al-Hassan saat ini memimpin kerajaan seluas 446.550 km persegi tersebut. Anak kedua pasangan Raja Hasan II dan Lala Latifah Hammo ini dinobatkan sebagai raja pada tahun 1999 yang lalu. Yang kesembilan, negara Denmark. Kerajaan Denmark adalah negara Nordik yang paling kecil dan paling selatan. Negara ini terletak di Skandinavia, Eropa Utara, hingga termasuk Uni Eropa, namun tidak berada di semenanjung Skandinavia. Denmark dipimpin oleh Ratu Margaret II sejak 14 Januari 1972. Dia lahir di istana Amalienborg, Copenhagen dari pasangan Fredrik IX dan Putri Ingrid Swedia. Ayahnya Raja Fredrik IX wafat pada tahun 1972. Yang ke-10, negara Yordania. Kerajaan Hasimiyah Yordania, biasanya disebut Yordania, ialah sebuah kerajaan di tepi barat Sungai Yordan. Kerajaan dengan luas wilayah 92.300 km persegi ini menjadi penampungan pengungsi terbesar karena menerima arus pengungsi Palestina selama lebih dari 3 dasawarsa. Negara yang miskin bahan tambang ini mengimpor minyak bumi dari negara-negara tetangga. Sejak 7 Februari 1999, Raja As-Sayyid Abdullah II bin Al-Hussein Al-Hashimi memimpin kerajaan Yordania. Dia merupakan generasi langsung ke-43 dari Nabi Muhammad. Abdullah merupakan putra kandung dari Raja Hussein dengan putri Muna Al-Hussein. Dia memiliki 4 saudara dan 6 saudari. So, demikianlah 10 ulasan negara dengan versi kerajaan yang ada di dunia. Semoga ulasan kali ini menambahkan wawasan kita, pengetahuan kita, beserta informasi di seluruh dunia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta watch atau view video kami agar bersama Yeni Channel kita dapat mendapatkan pengetahuan dari seluruh dunia.